kepadamu Tuhan, Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau kumpulkan kami di tempat ini untuk bisa menikmati hadirat-Mu, untuk bisa memuji dan memberikan apa yang terbaik yang Kau sudah berikan kepada kami untuk kami kembalikan kepadamu. Dan kalau hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, karena kami selalu lapar dan haus akan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah terang bagi kami, pelita bagi kaki kami. Dan saat ini kami membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu, biar seluruh firman-Mu dapat kami tangkap, tidak ada yang terbuang, tidak ada yang tercecer, tapi kami tangkap seluruhnya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom semua. Shalom. Shalomnya kayak kurang kuat. Shalom. Padahal tadi sudah ngemil-ngemil ya di bawah ya. Haleluya. Firman Tuhan hari ini adalah tentang Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Yesus Juru Selamat dan Tuhan kita baca dulu di dalam Lukas 2 ayat 11. Kita buka di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Tuhan itu kita sudah tahu ya, kalau Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, bahwa Dia adalah Tuhan, kita percaya. Nah, tapi ada banyak orang Kristen itu yang tidak terlalu ngerti firman. Makanya orang iblis itu nggak terlalu takut-takut banget dengan orang Kristen yang selalu datang ke gereja. Selama orang itu nggak tahu kebenaran. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar khotbah saya sering selalu khotbah saya selalu berbicara kenali Tuhan dengan utuh dan firman-Nya secara utuh. Karena ada banyak orang itu yang kenal Tuhan itu dan firman-Nya itu setengah-setengah, sehingga bisa salah paham. Kalau kita kenal firman-Nya setengah-setengah, maka mengenal Yesus juga setengah-setengah. Nah, suatu hari ada, kalau ini bukan orang Kristen ya, ada seseorang orang Kristen yang menginjil, ada orang yang pang gitu ya kan, orang-orang yang gak karu-karuan modelnya gitu ya. Terus orang ini dikasih firman Tuhan, terus dia bilang gini, Tuhan itu mengasihi saya enggak? Iya. Pokoknya saya cuma ingin tahu, Yesus itu mengasihi saya. Iya, ya sudah kalau gitu, yang penting Dia mengasihi saya. Duh, Yesus mengasihi bukan berarti kemudian kamu otomatis diselamatkan, benar kan? Orang cuma mikirnya, oh bukan Tuhan, yang penting sudah mengasihi saya, sudah, saya bisa diselamatkan. Padahal di dalam Tuhan, nah ini, Yesus itu pada waktu mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus siapa? Seluruh manusia di muka bumi kan. Pada waktu Tuhan mencurahkan darahnya di seluruh bumi untuk menebus hutang setiap dosa orang, maka sebenarnya semua orang itu sudah ditebus apa belum? Sudah. Tapi waktu ditebus itu kenapa mereka enggak otomatis selamat padahal sudah ditebus? Karena Yesus itu setia pada firman-Nya. Yesus tidak akan melanggar firman-Nya. Jadi kalau mereka itu sudah ditebus dan dibayar Yesus, seluruh bumi menjadi milik Yesus kan? Nah, sebenarnya harusnya langsung jadi milik Yesus. Cuma Tuhan itu kan tidak melanggar firman-Nya yang berkata bahwa Tuhan memberi kita hak untuk memilih. Orang manusia yang tinggal di dalam perbudakan, dia tidak punya pilihan. Orang di dalam jajahan, orang di dalam perbudakan, orang yang terpenjara, dia tidak bisa memilih, betul kan? Karena terpenjara. Nah, kalau orang sudah dimerdekakan, ciri-cirinya adalah dia bisa memilih. Makanya saudara di Indonesia karena merdeka, saudara bisa memilih. Mau sekarang pengen ke jalan-jalan lah, mau ke Bali lah, kayak sekarang sebagian ada yang ke Bali, betul? Ada yang jalan-jalan ke Bali lah, mau ke Singapura lah, bebas. Tapi orang yang di dalam penjara tidak bisa. Nah, Tuhan waktu mencurahkan darahnya menebus seluruh manusia di muka bumi tanpa kecuali. Semua sudah dibayar lunas. Semua sudah dimerdekakan. Nah, karena kamu merdeka, sekarang hak pilih mereka dikembalikan. Sehingga sekarang mereka punya hak pilih. Mereka mau ikut Yesus yang telah menebus mereka atau ikut Tuhan yang lama. Kalau ikut Tuhan yang lama, maka kamu ada di dalam perbudakan lagi.
Karena mungkin ada yang pernah mendengar kesaksian saya, kan beberapa kali di Viva saya memberikan kesaksian ini tentang Tuhan kasih penglihatan saya tentang seluruh dunia itu dirantai. Seluruh dunia berjalan ke arah yang sama, ke arah maut. Jadi jalan semuanya ujungnya itu maut, neraka. Leher saya terikat dengan leher orang di depan lehernya terikat dengan rantai di depan, kaki, dua-dua kaki, dengan kaki kanan, dengan kaki kiri, semua tangan juga begitu. Jadi semua nggak bisa keluar dari situ, karena semua berjalan ke arah yang sama, karena semua dirantai. Sampai kemudian Tuhan berkata begini, Deborah, begitu Tuhan ngomong Deborah, semua rantai itu otomatis lepas. Waktu lepas saya punya kemerdekaan, tapi bukan langsung jadi milik Yesus. Waktu dimerdekakan, di situ saya punya pilihan, mau ikut Yesus karena suaranya di sana ada terang di situ. Saya mau mengarah ke sana atau saya mikir kok semua orang pada ke sana ya, ngikut aja. Waktu saya kembali berjalan mau ngarah ke sana, otomatis saya terikat lagi. Kenapa? Firman Tuhan berkata, bumi ada di bawah kuasa si jahat. Berarti karena kita hanya ada dua kewarganegaraan. Mau ikut warga negaranya kerajaan maut atau kerajaannya Tuhan. Ini karena dua-duanya ini kekal. Oh, aku mau kerajaan dunia, kerajaan dunia itu nggak kekal. Kerajaan dunia itu tergantung. Memang kita sekarang di Indonesia, tergantung pemerintahnya. Kalau pemerintahnya menyembah kepada roh-roh jahat, ya maka bangsa itu menjadi jahat, ya kan? Kalau menyembah kepada Tuhan, mereka takut akan Tuhan, bangsa ini menjadi takut akan Tuhan. Nah, waktu saya mengarah ke suara Yesus, semakin saya mengarah kepada Dia, semakin banyak yang terlepas. Makanya semakin banyak yang diperbarui. Pikiran, ikatan, kan mental kita itu kan, waktu kita percaya Yesus kita merdeka, betul. Tapi mental kita itu perlu dimerdekakan setiap hari. Karena mental itu masih mental lama. Kayak orang Mesir, orang Israel keluar dari Mesir, itu mental budaknya masih ada. Nggak bisa mempercaya Tuhan. Makanya setiap hari dikasih mana, itu supaya mereka mulai percaya. Tadinya begitu ada mana sudah dibilangin, ngambil secukupnya, besok ada mana lagi. Mudah nggak percaya? Mudah nggak bagi mereka untuk percaya besok masih ada? Gak mudah, karena mereka terbiasa dulunya nggak gitu. Makanya mereka kemudian serakah ngambil sebanyak-banyaknya, siapa tahu besok nggak ada. Sehingga itu diulang-ulang setiap hari sampai hafal, sampai percaya besok ada berkatnya tersendiri. Sampai akhirnya mereka tidak lagi nimbun, karena mereka sudah terlatih dari mental yang lama mulai mempercayai Tuhan sepenuhnya. Nah, waktu terus berjalan itu saya terus dilepaskan lagi. Tapi kalau kembali langsung terikat, yaitu tadi, karena bumi ini ada di bawah kuasa si jahat. Kamu belum ada di surga, kamu di bumi. Begitu kamu tidak ditawan oleh Tuhan, kamu menjadi tawanannya setan. Kita itu nggak bisa, oh saya nggak milih setan tapi nggak milih Tuhan, nggak bisa. Kalau kamu nggak milih Tuhan, otomatis jadi milik Tuhan. Miliknya iblis, karena ini bumi ini ada di bawah kuasa si jahat. Di terjemahan bahasa Inggrisnya di bawah pemerintahan si jahat. Mengerti sampai sini ya? Nah, itu sebabnya kenapa sih Tuhan itu kan ngasih kemerdekaan. Bahwa kamu bisa milih ikut Tuhan yang lama, oke itu Yesus. Maka dulu ada yang mendapatkan mimpi, ini luar biasa. Itu dia melihat di mimpinya itu, dia bilang mimpinya itu kayak nyata. Bener-bener kayak nyata. Itu zaman dahulu, zaman perbudakan. Zaman kerajaan-kerajaan dan masih ada perbudakan. Itu ada budak-budak itu dijual. Dan ada budak perempuan itu yang, waduh, kalau ada orang itu diludahi, dimaki-maki, dicakar, padahal dia terikat. Cakar, dimaki-maki, sehingga semua orang yang mencari budak itu nggak ada yang milih dia. Saking ganasnya, liar. Terus ada seorang bangsawan, cakep. Kelihatan kalau ini bangsawan yang dia sangat terkaya atau dia seorang pangeran muda. Terus dia milih perempuan ini. Terus orang-orang itu di situ yang jualan itu langsung bilang ini, kamu kok milih ini? Wong orang ini kayak gak bisa dijinakkan. Terus dia bayar, dia tetap ngomong ya, tapi saya tetap milih ini. Dipilih, kemudian diikat selama dibawa pulang sama bangsawan yang beli dia. Itu dia ludahin, dia maki-maki,
Dia berusaha untuk tendang, dia berusaha untuk kecakar, ya kan? Nggak sampai keroban, sudah normal, sudah sembuh. Nah, terus habis itu sampai di depannya istana, masih di pagarnya, belum masuk di halaman istana. Pangeran ini tadi melepaskan ikatannya dilepas, kemudian surat yang menyatakan bahwa dia miliknya tuan ini dirobek sama dia. Aku sudah membeli kamu, sekarang aku sudah membeli kamu, jadi kamu milikku. Tapi aku memberikan kamu kemerdekaan, dirobek suratnya. Di hambamu. Waktu dia mau jadi hambanya, dia serahkan tangannya untuk diikat sama tuannya. Tapi tuannya tidak mengikat, tapi dia membawa dia masuk dan dia menjadi budak tuannya. Saudara, makanya di dalam Tuhan itu, waktu kita mau jadi tawanan roh, Tuhan itu bukan karena sudah menyelamatkan, nebus, langsung kamu setelah dimerdekakan dari tuan yang lama, dari budak dosa atau budak iblis, langsung menjadi tawanannya Tuhan. Enggak, Tuhan itu gentle. Tuhan itu sopan, dia bukan perampok. Kamu yang harus memilih. Tuhan jadikan aku hambamu, jadikan aku tawanan rohmu. Makanya kenapa kita mengundang Yesus kan? Tuhan Yesus, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Jadikan aku anakmu, ampuni dosaku, benar enggak? Karena engkau harus mengundang, karena Tuhan menghargai hak pilihmu. Sekali Tuhan berkata kita punya pilihan, Tuhan tidak akan melanggar firman-Nya. Makanya banyak orang yang ingin Tuhan paksakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, engkau yang memberikan kekang pada mulut, kekang kuda di dalam mulutku. Kenapa? Karena kita memberikan hak penuh Tuhan. Makanya kenapa kita harus berdoa? Banyak orang Kristen, kenapa harus berdoa? Toh sebelum berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang kita akan doakan, benar gak? Loh, Tuhan tahu gak kalau saudara nanti tidak berdoa? Nah ini loh, orang-orang itu aneh. Tuhan kan sudah tahu kalau saya nanti berdoa apa, jadi ngapain berdoa? Loh, kalau kamu gak berdoa, Tuhan tahu kamu nanti gak berdoa, betul gak? Kenapa kita harus berdoa? Ada hal-hal Tuhan bergerak pada waktu kamu meminta. Karena kamu punya hak pilih. Ada di level tertentu, kamu di level bagaimana kamu lengket kepada Tuhan. Makanya Alkitab berkata, kalau firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, minta apa saja. Kadang gak minta pun diberikan, karena kamu tinggal di dalam Tuhan. Nah, ini bedanya Tuhan dengan setan. Setan itu maka dikatakan pencuri, pembunuh, pembinasa. Tuhan itu bukan. Dia seorang bapak. Tapi untuk menjadi anaknya, lihat aja anak yang hilang. Waktu dia mau pergi, diizinin gak bapaknya? Diizinin, karena dia bukan tawanan. Aku mau pergi, kasih harta, dikasih pergi. Bapaknya nyari? Enggak. Waktu dirham hilang, dicari. Waktu domba hilang, dicari. Karena domba itu bodoh. Seperti kalau orang Kristen, dia masih bayi rohani, masih buta. Dirham itu malah nggak tahu apa-apa. Dicari kalau hilang. Tapi seorang anak sudah kenal bapaknya, tinggal di rumah bapaknya, sudah tahu kebenaran. Dia pergi tidak dicari. Kamu tahu jalan untuk pulang. Tapi bapaknya menunggu, dia pengen anaknya pulang. Tapi itu pilihan. Itu loh, Tuhan itu menghargai firman-Nya. Makanya di dalam kehidupan kita, kenapa kita itu, Tuhan tawan aku dengan rohmu, Tuhan paksakan kehendak-Mu, Tuhan tolong aku, Tuhan aku ini kalau enggak kamu tawan, enggak kamu gandeng, aku ini bisa ke kanan dan ke kiri. Makanya Daud itu selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan jangan biarkan aku cemburu, aku itu cemburu dengan orang-orang dunia, dengan orang-orang jahat dan sebagainya itu. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita untuk keselamatan. Banyak orang Kristen itu salah gitu loh tentang keselamatan. Mereka itu selalu ada yang mikir sekali selamat
tetap selamat, makanya ada hyper grace, betul? Ada yang percayanya itu sampai perbuatan, kamu harus kudus, tidak ada setitik pun noda. Lah gitu kan kembali di Taurat lagi. Kalau kamu harus kudus, suci di hadapan Tuhan, gak ada setitik noda pun, ya itu sama aja dengan agama yang lain. Apa bedanya dengan Yesus? Betul kan? Nah, makanya kita harus belajar firman Tuhan itu dengan utuh supaya pikiran kita itu merdeka. Waktu kita salah pengertian akan firman, sebenarnya pikiran kita sedang ditawan. Kayak contoh yang ditawan. Banyak orang diajar, jangan jadi orang Kristen yang suka minta-minta kalau doa. Betul? Begitu dia percaya, dia nggak berani minta karena pikirannya sudah tertawan. Nggak sadar itu ditawan, sehingga dia nggak berani minta. Padahal Alkitab tuh ngajar untuk minta. Yang ngajar doa Bapa kami adalah Tuhan Yesus, betul? Seluruh doanya kalau saudara pelajari, semua isinya minta. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Kan minta kan? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya kan, minta lagi ya. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, melainkan lepaskan kami dari segala yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan. Ini tadi doanya tak singkat. Itu semuanya isinya minta. Bahkan Alkitab berkata, kamu belum pernah meminta, mintalah supaya sukacitamu menuh. Begitu dia percaya yang salah, itu sebenarnya tawanan. Sama dengan yang tadi, wah saya itu harus kudus, bersih, gak ada noda sedikit pun. Sampai ketakutan di dalam hidupnya. Dia sebenarnya dalam tawanan. Tapi ada orang yang merasa pokoknya berbuat apa saja, ya tidak masalah. Toh aku sekali selamat, tetap selamat. Dua-duanya salah. Kita belajar dulu ya. Hari ini banyak ayatnya, boleh? Boleh ya, karena bicara tentang keselamatan. Kita baca, kita percaya diselamatkan 100% hanya karena anugerah. Nah ini dulu, diselamatkan karena anugerah. Jadi urut semua ya, supaya nanti full, penuh. Yohanes 3 ayat 16 berkata begini, Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita itu diselamatkan karena anugerah. Yohanes 5 ayat 24. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia percaya kepada dia, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Lalu Roma 6 ayat 23. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita ini dibebaskan karena anugerah, karena kasih karunia, dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, kenapa disebut hukum dosa dan hukum kuasa dosa? Dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau saudara baca di ayat yang lain, kuasa dosa dan kuasa maut. Dosa itu dikatakan kuasa dosa. Kenapa kok disebut kuasa? Kuasa itu adalah kekuatan untuk bisa mengendalikan, menguasai, menawan, mengikat. Makanya kalau orang jatuh di dalam dosa dan tidak segera keluar dari situ, dia akan semakin jauh ke dalam dosa. Karena dosa ini adalah kuasa, sebuah spirit. Ada kekuatan, hidup dosa itu hidup. Bukan kehidupan ya, hidup maksudnya hidup, dia itu bisa bergerak mengendalikan. Makanya contoh, kalau saudara berbohong, nggak segera ngaku, saudara akan jauh berbohong lebih ke kebohongan yang lain. Contoh, kalau saudara kepahitan, pertama itu jengkel, saudara itu gak beresin, langsung timbul akar pahit.
gak diberesin, timbul kebencian, lalu dendam, lalu kepingin membunuh. Mungkin bunuhnya belum fisik, tapi pingin menghancurkan orang itu dengan memfitnah dia, kehidupannya dia, reputasinya, mungkin usahanya. Saudara mulai fitnah, perkataan saudara mulai pahit, terus kemudian mulai roh sakit penyakit mulai masuk. Kenapa? Dosa itu kuasa dosa dan kuasa maut, sehingga orang nggak bisa keluar dari kuasa maut. Makanya ada penuaan, ada sakit, ada kematian, itu kuasa yang orang nggak bisa lari. Makanya Tuhan mematahkan kuasa itu. Itu sebabnya waktu kita berdosa, cepat keluar dari sana karena itu kuasa. Saya pernah mendapatkan penglihatan, saudara, dosa itu ada levelnya. Itu kayak tabernakelnya Musa. Tabernakel Musa ada berapa ruang? Ada halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Iblis juga gitu. Ada halaman, ruang najis, dan ruang maha najis. Itu di halaman orang tuh berdosa. Ya minum dosa. Tapi halaman masih bisa lari. Jadi dosamu itu kamu sih bisa lari. Begitu masuk, tapi iblis itu mulai merayu mereka untuk masuk lebih dalam. Di ruang tengah itu dosa, itu setan di situ banyak sekali. Setan tuh kayak tangan-tangan meraih mereka, itu di situ dosa perzinahan manusia dengan manusia. Ini bukan bicara dosa perzinahan kan? Dosa itu bicara perzinahan, berzina dari Tuhan, perzinahan rohani, ya kan, ini perzinahan rohani. Dosa di situ, iblisnya banyak, tapi masih ada pintu keluar. Orang itu masih bisa keluar. Tapi ada ruangan yang di paling belakang, yang ruang ketiga. Iblis itu berusaha menarik mereka ke sana. Yang masuk sana tidak ada jendela, tidak ada pintu keluar. Di situ perjalanannya adalah manusia dengan setan, dengan Lucifer sendiri. Yang artinya dia sudah menyatu dengan Tuhan. Dan di situ suara Tuhan berkata gitu. Di situ gelap gulita. Di ruang tengah itu gelap. Di ruang yang ketiga lebih gelap lagi. Baunya anyir, itu kegelapan dan kayak dosa itu dan perzinahan itu kayak lengket di tubuh kita, itu najis. Nah, terus kemudian Tuhan bilang gini, di ruang yang ketiga, aku tidak menyuruh kamu untuk berdoa. Maka Alkitab berkata ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Yang mendatangkan maut waktu kamu mulai masuk ke situ, kamu sudah unity dengan setan, sifatmu sudah kayak setan. Makanya Alkitab berkata, kalau kamu sudah tahu kebenaran, terus berbuat jahat, tidak ada lagi korban. Itu maksudnya. Nah, makanya banyak orang Kristen cuma taunya di dalam Yesus kan ada pengampunan. Yes. Tapi kalau kamu sengaja terus berbuat dosa, tahu itu jahat. Contoh, KDRT. Sudah tahu nabokin istrinya, itu dosa. Besok kan minta ampun. Besoknya berdosa lagi, pukuli lagi, toh besok ke gereja minta ampun. Ini namanya menginjak-injak kasih karunia. Ada waktunya dia tidak bisa bertobat. Ini yang namanya menghujat Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus itu membawa kamu tobat, tapi kamu mempermainkan dengan apa? Toh nanti aku minta ampun, kan diampuni. Besoknya jahat lagi, toh nanti minta ampun. Ini kayak menghina kasih karunia. Nah, makanya kenapa kita mulai lihat bahwa tadi dikatakan kasih karunia, kita diselamatkan kasih karunia. Iya, kamu jahat kayak apa, kamu minta ampun, hari ini mati, pasti masuk surga. Itu loh anugerah. Kamu gak berbuat apa-apa, tapi kamu minta ampun, detik mau mati, itu dihapus semuanya. Sekarang pun kita minta ampun sama Tuhan, dosa yang kemarin dihapus, dilupakan, dibuang dari timur ke barat, nggak pernah ketemu, diampuni. Tapi keselamatan itu bukan murahan, sehingga sekali selamat tetap selamat. Aku pokoknya berdosa nanti malam bertobat, enggak saudara. Makanya kenapa di dalam Yesus, waktu kita berdosa, malam ini minta ampun, diampuni enggak? Diampuni, tapi konsekuensi dosa tetap ada. Supaya enggak double. Konsekuensi dosa itu ada levelnya saudara. Contoh, Alkitab kan berkata gini, kalau kamu mengingini seorang perempuan, dalam hatimu sudah berzina. Waktu saudara minta ampun, dikuduskan? Kudus. Konsekuensinya enggak ada.
Paling konsekuensinya saudara masih besoknya kebayang lagi, hanya itu. Tapi kalau saudara sudah berzina secara fisik, saudara minta ampun. Yang sana sih ngejar-ngejar saudara. Saudara pingin lepas agak susah. Apalagi kalau perzinahanmu sudah ketahuan banyak orang. Saudara bertobat, belum tentu orang bisa mengampuni. Kalau saudara pelayan Tuhan, saudara belum bisa diterima untuk melayani lagi. Kenapa? Saudara sudah diampuni. Tapi butuh waktu untuk orang percaya lagi. Karena konsekuensi dosa semakin kamu dalam, konsekuensinya semakin tinggi. Itu membuat kita menjadi orang yang bijaksana. Sebelum berbuat dosa, sebelum sesuatu kita lakukan, mikir dulu. Karena ada konsekuensinya. Kayak saya misalnya, saya benci sama Bu Marta dalam hati. Bu Marta nggak tahu. Saya minta ampun sama Tuhan, beres. Tapi kalau saya sudah ngomong ke orang-orang, aku gak suka loh, Bu Marta itu orangnya gini. Terus kedengaran Bu Marta, saya minta ampun sama Tuhan. Saya harus beresin dengan Bu Marta, karena Bu Marta sudah dengar. Betul? Dan Bu Marta mungkin sudah ya diampuni, tapi sudah gak respect lagi dengan saya. Lain kali jangan diundang lagi, kan begitu kan? Itu konsekuensinya. Nah, kemudian kita itu diselamatkan. Kalau tentang Yesus satu-satunya jalan, kita baca ngebut aja ya. Ayat di Yohanes 14 ayat 6, ayat 1 ayat aja. Dikatakan 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus jalan, tidak ada jalan yang lain. Hanya Yesus. Nah, kemudian kita ini diselamatkan memang bukan karena perbuatan. Tapi keselamatan itu, sebelum ke sana ya, saya takutnya sudah kehabisan waktu. Keselamatan itu harus dijaga. Ini Filipi 2 ayat 12 dulu ya. Filipi 2 ayat 12 saya baca. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa? Karena keselamatan bisa hilang kalau kamu nggak menjaganya. Teman saya, adiknya apa koko? Oh adiknya, itu dia koma rumah sakit, koma 21 hari, sudah masuk neraka saudara. Anak Tuhan, pelayanan. Kenapa? Tuhan itu dia waktu di neraka, dia sebenarnya sudah mati. Tapi karena semua masih berdoa supaya dia siuman, Tuhan itu baik dikasih waktu, dia masih koma. Maka kadang-kadang koma itu Tuhan kasih waktu supaya orang ini direbut, supaya dia bertobat. Orang ini sudah di neraka, dia teriak, Tuhan aku itu kan anak Tuhan. Kenapa aku di neraka? Aku pelayanan. Tuhan berkata gini, kamu tidak mengampuni. Maka firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengampuni, saudaramu, Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Saudara, Tuhan beri aku kesempatan, gak bisa. Tapi karena semua lagi doa, taunya cuma koma, tapi di situ dia sudah tahu dia itu sudah mati. Dia itu sampai ketakutan karena kayak ditinggalkan. Sampai 21 hari kemudian tangan Tuhan itu, dia lihat tangan yang besar, nggak lihat Tuhan. Tangannya itu ngangkat dia dari neraka, dia siuman. Di situ dia ngomong ke ciciknya, Cik, pokoknya ngampuni itu harganya terlalu murah dibandingkan kalau kita harus ke neraka. Karena ciciknya kepahitan sama mertuanya. Dia benci sama mertuanya. Kalau suaminya telepon sama mamanya, dia langsung marah. Di sini katanya dadaku langsung duduk. Benci, saking bencinya. Dia hari itu juga telepon mertuanya minta maaf. Akhirnya damai. Nah, makanya kamu harus memelihara keselamatan. Dengan apa? Kita itu harus mengerti keselamatan itu percaya kepada Yesus. Bukan ditambah dengan perbuatan, tapi pertobatan. Perbuatan dan pertobatan beda. Kalau perbuatan baik, saudara nggak akan pernah bisa berbuat baik, karena perbuatan baik itu seperti kain kotor, betul? Oh, saya belum nginjil, belum memberi, saya masih belum bisa mengasihi orang tua, itu banyak kita belum bisa baik. Tapi pertobatan, makanya dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19.
Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 22, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat jahatmu. Selalu dikatakan bertobatlah. Artinya gini loh, setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulai lihat hal-hal jahat dalam dirimu. Yang paling jahat dulu, beresin. Makanya pertobatan itu adalah ada di dalam firman Tuhan. Barang siapa pencuri, jangan mencuri lagi. Kamu mulai bekerja supaya menjadi berkat. Kemudian kepada orang yang kedapatan berzina dan dia mau dirajam batu, dikatakan jangan berbuat dosa lagi. Yang artinya kamu mungkin belum bisa sempurna, tapi mulai belajar. Yang dulunya cepat kepahitan, mulai tobat, mulai belajar, nggak gampang pahit. Yang dulunya orangnya suka memfitnah orang, tobat dari sifat itu. Makanya kayak saya tadi, penglihatannya, di situ terang, ada suara Tuhan. Semakin saya mendekat, itu mulai lepas satu persatu. Sifat-sifat yang jelek itu dilepasin. Itu yang namanya hidup dalam pertobatan. Maka yang tadi, jangan berkata, pakai Alkitab berkata, bukan yang memanggilku, yang berteriak kepadaku, Tuhan, Tuhan yang diselamatkan, tapi yang menjadi pelaku, yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kita ini seperti itu. Oh, yang suka KDRT, ya tobat dari KDRT-nya. Kamu belum, saya belum menang di dalam memberi, saya belum jadi orang yang suka perpuluhan, saya belum suka yang begini. Itu perbuatan, itu semua mulai pelan-pelan kita naik. Makanya kenapa kita butuh Yesus? Kita nggak sempurna. Makanya Yesus yang menyempurnakan kita. Tapi bukan berarti kita stay di dalam dosa. Itu artinya, jadi keselamatan itu, makanya orang kan berkata, keselamatan itu cuma anugerah, tidak ada plus-plusnya. Karena kamu cuma baca satu ayat. Cuma ayat-ayat yang tadi, banyak ayat tapi semua bicara anugerah. Tidak membaca ayat bahwa kamu harus bertobat. Tidak membaca ayat bahwa kalau kamu sudah tahu itu dosa, kamu mengulang-ulang dosa, kamu tidak ada lagi pengampunan. Ada lagi firman Tuhan, ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut, ada semua ayatnya, kita tidak buka. Jadi, kalau kita nggak mengerti firman dengan utus, kita akan menjadi salah. Jadi sekali lagi, waktu kita masih punya umur panjang, makanya hidup dalam pertobatan. Yang jahat dulu yang kamu mulai beresin. Bukan dulu hal yang baik, bukan dulu hal yang lain. Kita itu makanya dari level ke level yang lain. Yang Tuhan mau kita itu pingin berbuat benar. Kadang kita jatuh bangun, tapi kita nggak sampai tergeletak. Yang Tuhan tidak suka, yang geletak, yang memang suka dengan dosa itu. Oh, yang selingkuh terus karena suka. Ada yang tidak mau, dia mau lepas, tapi berusaha lepas, jatuh lagi, itu masih mending. Di dalam Tuhan masih ada anugerah, karena orang ini mau tobat, tapi dagingnya itu masih merebut, mentalnya yang lama, dan setan yang masih ngikat dia masih. Selingkuhannya juga main dukun, ya kan? Terus, nah itu masih ada anugerah. Tapi ada orang yang memang mau dan tidak mau tobat. Ada waktunya dia tidak bisa bertobat. Karena ini adalah menghujat Roh Kudus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Jadi Tuhan Yesus menyelamatkan. Bukan, keselamatan itu gratis. Bukan karena murah. Tapi karena terlalu mahal dan kita tidak bisa bayar. Makanya Yesus yang bayar menggantikan saudara dan saya. Amin. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tadi yang saya baca ada di dalam Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri jangan ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Inilah hidup di dalam pertobatan. Dari mencuri tidak mencuri lagi, dari mementingkan diri sendiri akhirnya tidak mementingkan diri sendiri, karena dia bekerja dan memberkati orang lain.
Dan di Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan orang durhaka. Yang menunjukkan di sini tidak cukup hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita meresponinya dengan hidup dalam pertobatan. Kecuali setelah terima Yesus kita langsung mati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Anugerah-Mu terlalu besar. Keselamatan yang Kau berikan kami gratis. Itu sebabnya kami tidak mau menyia-nyiakan anugerah yang Kau berikan. Kami tidak mau tersandung dengan kepahitan. Kami tidak mau tersandung dengan kejahatan yang kami pertahankan. Karena pengampunan-Mu terlalu mahal. Kami tidak mau kehilangan tuh hal-hal yang receh sehingga kami tidak diselamatkan. Tetapi kami mau hidup kami terus dalam kebenaran sehingga kami terus bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam perbuatan-perbuatan benar, perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Sehingga lewat hidup kami banyak jiwa yang diselamatkan. Karena Engkau berjanji satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Biarlah hidup kami menjadi saksi bagi keluarga kami sehingga seluruh keluarga kami juga diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Selama kau